Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ansil maqatal muqarrab indaka yaumil qiyamah. Amma ba'da. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, bagi perjalanan kehidupan kita, yang nanti buahnya akan kita bisa ambil di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah pada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ridhaillah li syafaati Rasulillah alama bauna waslah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan pada makalah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Dailami bahwasannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarkud dunya amarru minas sabri, meninggalkan dunia itu lebih pahit ketimbang daripada kesabaran. Jadi maksudnya orang yang hidup meninggalkan dunia dalam keadaan zuhud itu lebih berat, lebih pahit daripada kesabaran. Memang termasuk di antara perilaku yang paling berat itu adalah meninggalkan dunia. Karena memang menjadi fitrahnya menungso niku nggih seneng terhadap dunia. Ndakno napa niku menjadi menjadi fitrahnya manusia itu cinta terhadap dunia. Padahal ini meninggalkan dunia maka dikatakan sebagai sesuatu yang lebih pahit daripada kesabaran. Wa asyaddu min hadmis suyufi, dan lebih berat daripada tebasan pedang. Dari istilahnya dibandingkan dengan orang yang ini tadi, orang yang meninggal itu istilahnya berat lagi orang yang meninggalkan namanya dunia. Karena memang dunia itu sesuatu yang enak makanya sampai yang namanya Nabiullah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, bapak kita dan ibu kita asal usul manusia pun itu tidak sanggup untuk kena fitnahnya dunia. Tapi bagaimana memperlakukan dunia yang benar, itulah yang kita cari. Nanti makanya kita akan sampaikan termasuk di antara afat-afat atau bahayanya dunia, dan juga termasuk di antara yang perlunya terhadap dunia. Terus disebutkan min hatmi suyufi fi sabilillahi, jadi lebih berat daripada tebasan pedang di jalannya Allah. Orang yang berjihad di jalan Allah itu masih ringan dibandingkan orang yang zuhud terhadap dunia. Ya dunia dia tahu itu, tapi bagaimana dia tidak kumantil hatinya, tidak menjadi cinta yang berlebihan terhadap dunia itu yang berat. Wala yatrukuha ahadun illa atallahu mislama yu'ti syuhada. Dan tidaklah seseorang meninggalkan dunia dari mencintainya yang berlebihan itu, melainkan Allah akan memberikan kepadanya
sebagaimana Allah telah memberikan kepada orang yang berjuang di jalan Allah atau orang yang mati syahid. Orang yang meninggalkan dunia itu ngoten niku. Sing dikatakan orang sebagai zuhud. Bagaimana kalau cerita zuhud, kita dengar tentang sahabat Umar bin Khattab, bajunya tembelan semua, ya. Kalau perilaku para sahabat yang dicontoh loh, ini kita bisa mencontohkan para sahabat tembel-tembelan padahal dia khalifah. Suatu ketika dia kalau umpamanya menulis tugas-tugas kerajaan khalifah niku tidak berani menggunakan ubliknya yang dari kerajaan. Kalau sudah waktunya kerajaan itu sudah istilahnya untuk memeriksa tulisan, memeriksa surat dan lain sebagainya selesai, ya dipadamkan. Itu orang yang benar-benar zuhud. Nabiullah Sulaiman alaihissalam disebutkan juga orang yang paling kaya, yang tidak ada kerajaan setelahnya itu melebihi dari kerajaannya Nabi Sulaiman, nggak ada. Jadi orang yang paling nabi, yang paling kaya dan paling kerajaannya paling besar itu Nabi Sulaiman. Beliau ini, Nabi Sulaiman ini, meskipun dia seorang raja, beliau makanannya hanyalah gandum yang kasar itu, dan pakaiannya adalah wol yang kasar. Kalau dia memiliki yang enak-enak, dia menyembelih unta, kambing, dan lain sebagainya, semuanya diberikan kepada rakyatnya. Ini contoh zuhudnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi yang beratnya gitu, sebenarnya dia memiliki apapun, tapi tidak suka terhadap apapun. Dia lebih mementingkan pada orang lain, dirinya sudah istilahnya sudah hilang keinginannya kepada dunia. Yang ada padanya adalah keinginannya, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakno ganjarane wong ngeten iki nggih lebih baik daripada orang tadi syuhada. Dia diberikan ganjaran seperti orang-orang yang meninggal di jalan Allah, para syahid. Wa tarkuha di antara ciri-cirinya orang yang meninggalkan dunia itu apa? Ini yang berat itu juga kilatul akli, sedikit makannya. Awake dhewe kan pasti seneng mam kan. Niki kilatul akal, sedikit makannya, apa namanya, kalau kita kan sekarang itu apa kuliner ya, di mana-mana ada. Jadi orang desa, orang kota sudah merata, istilahnya kalau dulu itu seperti bisa itu yang bisa merasakan hanya orang kota. Sekarang orang desa itu bisa pesan GoFood juga. Bisa, pokoknya apapun sudah bisa merata ya. Sekarang itu sudah tidak bisa dikatakan perbedaan kota dan desa, perbedaan kaya dan miskin. Orang miskin pun mau memakan yang enak kaya pun sudah bisa. Kalau dulu tidak bisa. Zaman ini ngoten iki. Qillatul akli wasyabai, dan termasuk juga kenyang. Ini orang yang meninggalkan dunia. Ciri-cirinya loh di antaranya wa budusanai, dan benci untuk dipuji. Kalau dipuji itu wa budusanai minanas, benci dipuji oleh orang-orang. Jadi kalau umpamanya dia dipuji tentang prestasi atau apapun, bukannya dia bangga, tapi karena dia tahu bahwa pujian dari manusia niku iso ndadekne napa racun bagi dirinya. Kalau dia bangga, dia bahagia, berarti dia termasuk orang yang senang pujian. Senang pujian itu termasuk bagian dari kenikmatan dunia. Wong lek sing dunya iki seneng wis dipuji, sesuk wis ning akhirat entuk bagiane. Niki. Fa innahu mongko sedune kelakuan manuta sapane wong iku habba seneng sapa man asana ing pujian minan nasi saking manusa ahabba mongko seneng sapa wong ad-dunya ing dunya wa na'imahalan kenikmatane dunia. Berarti kalau wong sing seneng dipuji itu termasuk orang yang cinta dunia. Makanya luwih apik kita itu ora usah dipuji wae. Ora iso malah apa jenenge biasa-biasa mawon. Bahkan kalau perlu umpamanya kita itu
dihina atau diremehkan itu enggak apa-apa, malah pahalanya kita diberi pahala. Kalau dipuji itu sebenarnya menjerumuskan kita. Kalau kita senang dengan pujian itu berarti kita termasuk cinta dunia, dan itu menurunkan derajat kita di hadapan Allah. Bahkan kadang-kadang bisa memunculkan syirik yang kecil atau seperti riya. Wa man sarrahun na'imu kullun na'im. Barang siapa yang ingin mendapatkan kenikmatannya, yakni kenikmatan, seluruh kenikmatan dalam artian itu kenikmatan yang paripurna, fal yata'id dunya wasana aminan nas. Maka hendaklah orang tersebut meninggalkan dunia dan pujian dari manusia. Lek diselem niku lek Kanjeng Nabi dalam riwayat hadis niku jukukno lebuwe sawurna wong sing ngelem niku. Tapi kebanyakan diri kita itu kalau dihina itu sedih, tapi kalau dipuji niku bangga. Nah, ini berarti ada yang belum sehat dalam diri kita. Berarti akal kita belum nyampe. Seharusnya kalau dipuji ini kita tidak bahagia. Kadang-kadang sampai, Pak, setelah Bapak anu niku dungani terus akhirnya ngeten-ngeten putra-putra sehat misalnya demikian. Ini jangan terjebak ini. Dalam artian kalau terjebak mungkin dia merasa, nah ini doanya yang mustajab. Padahal belum tentu karena doa kita orang itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ya karena memang sudah waktunya penyakit itu seperti ibaratkan seperti tamu. Kalau sudah tamunya pergi kan sudah sehat makanya itu. Tapi karena sering-sering kita itu memberikan label itu kepada seseorang, memberikan label pujian pada seseorang, padahal itu tidak berhak. Jadi ini barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan yang paripurna, hendaklah meninggalkan dunia dan pujian dari manusia. Kok ditinggalnya dunia? Dalam artian kita tidak menuju menjadikan dunia itu sebagai sebuah tujuan, tidak menjadikan dunia itu sebagai kecintaan yang melebihi yang lainnya. Karena nopo? Orang yang disebutkan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ada sebuah ungkapan ngoten itu. Cinta dunia itu akhirnya bisa menyebabkan sebagai pangkalnya daripada semua kesalahan. Cintanya Adam alaihissalam kepada Siti Hawa. Nih Siti Hawa ini ngerayu terus. Sajane Nabi Adam ini ketika buah khuldi ini kan sajane ora gelem Nabi Adam. Dia sudah berpikir. Karena laki-laki itu akalnya 9, nafsunya 1. Sebaliknya wanita itu seperti itu. Nafsunya 9, akalnya 1. Misalnya demikian perbandingannya. Itu sebenarnya Nabi Adam sudah mikir, ini saya dilarang oleh Allah untuk taat. Karena Siti Hawa itu ngerayu terus saja sampai siapa namanya Nabi Adam alaihissalam akhirnya tergoda. Jadi umpamane awake dhewe niki kalah karo wong wadon masalah digoda panyune itu sudah sebagai fitrahnya seperti Nabiullah Adam alaihi salam. Sampai akhirnya terjatuh memakan buah khuldi. Padahal yang dimaksud meninggalkan di dunia ini apa Bapak Ibu rahimakumullah, dunia niki hanya sebagai wasilah. Ini akan saya bacakan beberapa keterangan tentang manfaat ataupun afatnya, bahayanya dari harta benda itu dan faedahnya. Harta itu bisa diibaratkan bagaikan ular yang di sana ada racunnya.
Dan tapi juga di dalam dunia itu ada faedahnya. Seperti dua mata sisi uang. Sebaliknya ini ada racunnya, tapi di sini juga ada madunya, bilang bisa dikatakan itu faedahnya. Maka barang siapa yang mengetahui yang namanya racunnya dan juga mengetahui faedahnya, maka dia akan mampu untuk menjaga dirinya supaya dia mampu menghindar dari keburukannya dan mampu mengambil manfaatnya. Adapun secara faedah, ini faedahnya dunia loh ini tadi, kenapa babnya kok meninggalkan dunia, kita suruh meninggalkan kok itu secara faedah saja ini. Ada bermakna yang namanya satu itu makna secara faedah secara duniawi dan yang kedua secara agama. Adapun secara duniawi tidak membutuhkan menyebutkannya karena faedah secara duniawi itu sudah sangat masyhur. Nah, orang kalau kita mau melakukan kebaikan tanpa harta itu juga sulit. Ya. Mau enak bangun masjid ngeten iki awake dhewe ora duwe ya gur ngaplo. Leres boten gitu. Ngeten iki enek istilahnya orang yang mau bangun pondok juga kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak punya itu. Tidak punya uang, tidak punya harta. Ya, makanya perlunya kita memiliki harta ini dijadikan sebagai wasilah kita untuk mencari ridhonya Allah. Dalam sebuah hadis diceritakan ada sebuah orang-orang yang fakir itu protes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa? Wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu mereka sudah bisa mencapai kemuliaan melebihi dari kita semuanya. Dalam artian apa? Mereka ketika mereka bisa melakukan ibadah haji, kita tidak bisa ibadah haji. Mereka bisa bersedekah, berkurban, kita tidak bisa apa-apa. Lalu Rasulullah SAW memberikan, aku ajari kamu dengan kalimat-kalimat. Ketika kamu membaca kalimat-kalimat ini, maka kalian kebaikannya adalah menyamai dengan kebaikan orang-orang yang tadi, orang-orang yang kaya. Lalu disebutkan oleh Rasulullah untuk membaca ini kok likuli tasbihin sodakotun walikuli tahmidin sodakoh. Jadi yang namanya kita kalau mau sedekah tidak punya harta, memperbanyak zikrullah, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku nggih termasuk nyamai seperti orang-orang yang kaya yang bisa melakukan haji, umroh dan lain sebagainya. Terus orang-orang berprotes, nah kalau mereka juga melakukan ini sama seperti kita, mereka juga membaca tasbih dan nah itulah keistimewaan yang diberikan, dalam artian keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Sudah kaya, mereka juga mau melakukan zikrullah. Okay. Karena apa? Zikir itu juga memerlukan waktu. Gitu. Kalau umpamanya kita tersibukkan untuk kerja, kita zikir pun juga akan berkurang. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, adapun yang bentuk daripada manfaatnya dunia, faedahnya secara diniyah agama itu ada 3 macam. Yang pertama, an-naul awal ayunfiqahu ala nafsihi imma fi ibadatin aw fil isti'adati ala ibadah. Yang pertama adalah faedahnya kita bisa berinfak untuk dirinya sendiri itu atau di dalam ibadah ataupun membantu terhadap ibadah. Wis saiki wis mau duwe harta kok awake dhewe wis haji, ya wis duwe iki tak nggih ngajekne wong.
wis ngajekne wong. Ini kan berarti sudah termasuk dia menolong terhadap niku wau. Nggih. Menolong pada ibadah orang lain. Dah aku tidak bisa istilahnya berziarah, aku punya uang, ini uangnya untuk bayari orang-orang yang tidak mampu, dia melakukan ziarah. Niku dhewe entuk pahalane niku wau. Kal isti'anati bihi 'alal haji wal jihad fa innahu la yatawassalu ilaihima illa bil mali. Karena apa? Haji maupun jihad perangan niku kalau dulu niku Rasulullah ngoten niku. Makanya pembagian ghanimah nggih beda. Pembagiane ghanimah niku sing paling akeh niku sing wong duwe kuda. Jadi para sahabat yang punya kuda diparani karo Kanjeng Nabi lek ajeng jihad perang niku. Setelah itu baru pasukan sing ora duwe kuda. Nanti makanya bagiannya orang yang memiliki dabah kendaraan untuk perang itu lebih banyak dibandingkan yang tentara yang hanya jalan kaki. Niki jihad itu memerlukan niku haji ngoten niku. Wa huwa min ummahatil qurubat. Padahal haji dan jihad itu merupakan ummahatil qurubat. Napa ummahatil qurubat? Ummahatil qurubat niku adalah pokok puncak atau apa yang namanya ini. Jadi andalan itulah. Paling gede-gede ini paling jadi andalane ibadah pada Allah niku napa? Dua ini. Haji dan jihad. Milano tadi yang di Senasoihul Ibad tadi menyebutkan hanya tarkud dunia dengan ngeten-ngeten niki ada faedah yang besar, tapi perlu diberi penjelasan bahwasanya harta itu juga ada faedahnya. Perlu juga kita miliki lah. Itu diletakkan dunia itu pada sesuatu yang diridhoi Allah. Milano kalau nanti dikubur itu yang dibawa itu tadi amalnya apa? Gusti, saya dulu punya harta sedemikian saya gunakan untuk jihad, nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, membangun madrasah. Nih sekarang kalau jihad untuk perang buatan wonten, tapi jenengan ngopeni misalnya bocah-bocah TPA, TPQ ngopeni gurune niku orang kita itu ngopeni pembela agama loh sebenarnya nggih. Nasirul ilmi wong kang nyebarni ilmu itu dikatakan sebagai pembela agama kita. Kalau tidak ada orang yang belani sing ngajar ngeten iki suwi-suwi entek, mangke suwi-suwi bocah-bocah ora enak sing ngaji. Ora ana sing ngaji Iqra TPA mboten wonten. Nah niku termasuk niku jihad ini saat ini harus dimanfaatkan ngoten niku. Ada majelis ilmu, ada termasuk di dalamnya madrasah diniyah. Niku termasuk jihad. Lek wis awake dhewe haji terus ngajekne wong, misalnya ngajekne wis sapa kancaku kok sing paling sregep nang masjid nganukne krana kita umpamanya punya harta ya. Ini saya punya seseorang itu jamaah itu sekarang itu lebih dari Pak Qadir, alhamdulillah mungkin 30 orang yang dihajikan lebih itu pengusaha itu. Jadi nanti di jamaah ini dilihat orang yang paling fakir kok dari paling sregep hadir dihadiahi umroh atau haji. Masya Allah itu lebih dari 30 saya hitung itu sampai guru-guru TPA, guru-guru madrasah diniyah yang sregep nanti ketika dia, tapi memang oleh Gusti Allah diberikan kemudahan. Dia bukan usahanya properti ya. Jadi properti nanti jualan di sana laku itu pasti dipotongkan untuk menghajikan orang. Dipotongkan keuntungannya itu untuk menghajikan orang. Terus-terusan nggak pernah akhirnya itu terbukti bahwasannya. Makanya dulu kiai saya pernah ada seorang yang dari daerah Pulung ceritanya itu. Sowan kiai griya kula niku tanah kula niku kula sadi kok mboten pajeng-pajeng. Ya wis ngono ya. Dolen ya engko ya, tapi niatana ya
diniati tanah ini kok tinggi sik pemunganu sampean piye haji utawa nggih umroh kok cepet. Akhirnya kita terus diniati ngoten niku mboten dangu nggih pajeng. Milano ada orang yang ini properti ini kok betul juga mengamalkan itu, mengamalkan setiap kali dia propertinya itu apa jualan tanah di sana dia nonton nih. Jadi ini termasuk apa ummahatil kurubat. Jadi ibu atau pangkal daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang fakir mahrumum bin fadrihima. Orang fakir orang duit-duit. Lek awake dhewe tarku dunia seperti tadi kita telah mentah-mentah loh misalnya. Wis rasa kerja, rasa apa-apa, penting wirid, penting berzikir mawon. Ya ora iso ibadah haji, ora iso memperjuangkan orang lain. Maka ditempatkan yang makna tadi supaya yang pas. Terus juga termasuk apa? Hal-hal yang bisa untuk menjadi perantara kepada ibadah, berikan makanan, pakaian, tempat tidur, terus apa namanya menikahkan orang yang tidak punya. Niki ada program seperti nikah masal, duit-duit oke, wong sing ora anu diopeni sak resepsine misalnya niku. Nggih. Karena apa? Hal-hal ini adalah sesuatu yang penting, tidak mudah bagi kita niku napa? Apa namanya untuk apa namanya wis ora cuek mawon mboten saged. Makanan itu sesuatu yang pokok bagi kehidupan kita. Tempat tinggal, nikah dan lain sebagainya ini nggih. Nggih. Maka ini termasuk mengambil dunia untuk isti'anah ala din minal fawaidi diniyah. Maka kalau kita punya harta kok diletakkan pada hal-hal seperti tadi, wis nganu tangge ngifaki ngopeni wong, ngopeni keluarga wis tercukupi, juga termasuk apa nikahne wong, berikan bagian orang lain seperti pesane sapa nika Sunan Derajat aweyo teken marang wong kang wuta. Maksudnya apa? Sing wong ora ngerti pendidikan agama diulang. Ngomane apa? Pakaian wong sing telanjang, sing wong ora duwe telanjang, tidak harga apa namanya? Ora duwe tenan jadi paringi. Nggih. Ini pesene Sunan Derajat wonten niku beberapa hal niku. Nggih. An-nausani yang macam yang kedua niki manfaat daripada harta nggih fawaidahnya mayusifu ilan nasi wa akbaru aksar min as-sadaqah wal muru'ah wa wiqayatul urdi wa ijratul istidam. Adapun yang macam yang kedua umpamanya nanti kita itu memiliki harta kok supaya tadi terus orang harus akhirnya menganggap dunia itu sebagai sesuatu yang harus zuhud yang harus didoi. Napa? Bisa digunakan untuk diberikan kepada orang lain dalam 4 macam bentuk. Yang pertama namanya sedekah. Sedekah niku adalah ketika Anda memberikan itu kepada orang yang membutuhkan. Ataupun ekonomi lemah, fakir miskin, jenengan paringi harta, paringi modal, itu namanya sedekah. Tapi kalau podo derajate atau lebih besar, itu bukan sedekah. Niku napa? Wiqayatul irdi. Nggih, wiqayatul irdi atau muru'ah namanya. Muru'ah menjaga harga diri. Ngundang jenengan ngundang Anwar Zaid. Ngundang sapa jenenge Gus Muafik. Lah kumpul yo ditekoki bisara ya ora gelem ta muni ngono. Tapi napa masuk jenengan maringi rusak sae kan ya ora pantas. Itu namanya muru'ah. Nah, muru'ah ini bisa dicapai kalau kita punya harta.
mengundang orang besar hadir di majelisnya, berikan bisyarah yang besar. Ini namanya muru'ah. Ada di sedekah itu kalau yang butuh, tapi kalau orang yang tidak butuh namanya muru'ah. Jadi istilahnya mosok ya Qur'an misalnya kok sakjane ya kono terus memberi lebih besar misalnya 25 juta, 50 juta berikan jenengan itu kepada yang namanya orang yang mulia, itu namanya muru'ah. Yang ketiga, wiqayatul irdi, menjaga terhadap harga diri. Jadi wis umpamane lelungan karo kanca-kancane niku lho, niku apa jenenge wis pomo padha maem bareng ngono iso mbayari, ora gur melu terus ora mbayari blas. Misale ngoten iki karena punya harta. Kalau enggak punya harta ya ora iso ngebosi kancane. Mulakno dulu kalau para kiai-kiai kula mendengarkan cerita niku antara bunyai-bunyai mesti rebutan ning kasir. Kadang-kadang enek sing krana menjaga harga dirinya niku wis lekas masuk niku mara ning kasir, wis langsung titip duit sakmene engko nek rombongan niku entake kurang pira dari beliau sudah ngono. Dadi wis krana pengin balapan saling memuliakan para padha kiai ini. Dadi wonge lampuh ngoten niku dugi dereng mampu belum anu wis langsung mara ning kasir dan memberi DP uang sudah berapa itu. Nek kurang yo di apa jenenge tambahi, nek nanti lebih ya tinggal kanune. Niku krana pengen cepet-cepetan nih menjaga muru'ah. Karena ya kiai-kiai ya paham, sangat paham ngoten niku. Budal barengan antara sak mobil ngoten niki beberapa ulama-ulama ngoten niku. Saya pernah mendengar demikian. Jadi biasanya sing tiyane punya ini cepet-cepet kan tinggi mulyane kanca-kancane. Kiai kula riyen ngoten cerita ngoten niku punya ini. Jadi kemana itu sudah menyiapkan kalau masuk didisik ini langsung. Niku wau termasuk napa wiqayatul irdi. Terus napa sajenenge wa ujratul istihdam, bayar apa namanya orang yang membantu kita. Tidak mungkin toh semua pekerjaan itu kita niku lakoni dhewe. Nggih. Apa namanya wis nglakoni ngene-ngene mboten niku. Dadi niki keterangane napa? Amma shadaqatu fala yahfa sawabuha wa innaha la tadfi'u ghadabar rabbi ta'ala wa qad dzakarna fatuha fi ma taqaddam. Sedekah itu kita tidak samar pahalanya dan dia sedekah itu mampu untuk memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe dieling-eling iki awake dhewe napa niku bencana berarti termasuk niku awake dhewe kudu introspeksi diri. Bangsane awake dhewe niki termasuk bangsa sing gemar sedekah mboten. Bangsa yang gemar sedekah mboten. Yang kedua, wamal mauru'atu fa ma'na biha sarful malal lil aghniya wa asraf fi diyafatin wa hadiyatin wa inganatin. Wa ma yajri majroha fa inna hadilatu sama sadaqah fali sadaqu ma yuslamu ilal muhtaj ila ana hadza minal fawaid diniyah bihi tasabul abdul ikhwan al asdiqa. Itu makanya tadi kalau muru'ah itu bukan kepada orang yang butuh, tetapi karena ingin memuliakan orang lain, memuliakan temannya. Yang ketiga tadi wal istihdamu fawwal anal a'mal allati yuhtaju ilaihal insan bitahayyu asbabi kasiratun walau tawallaha bi nafsi ta'at awqatu. Karena apa? Awake dhewe nek pomonganu ya butuh contone ngoten nyuci. Tinggi nyuci, tinggi nyapu, tinggi apa-apa dikerjani dhewe, mengke awake dhewe habis waktunya. Maka saiki enek apa dilondrekne. Waktune ben awake dhewe iso tinggi tolabul ilmi. Wis sakniki napa timbangane masak beli wis ngoten niku termasuk napa niku ujratul istidam. Kalau punya pembantu di rumah, pembantu di rumah niku awake dhewe saged memberikan napa
manfaat kepada orang lain. Karena apa? Kalau semuanya dikerjakan oleh dirinya sendiri, ta'addu wa ta'addaru ani suruku sabilil akhirah bil firqi wa dzikril ladzi wa a'la maqamatis salikin. Maka orang itu akan apa? Akan sulit untuk merambah jalan akhirat dengan fikir dan dzikir. Mikir angen-angen ya angen-angen sesuk ning yaumul hisabku iki piye ngoten iki. Apa iso sesuk hisab ditulungi karo Kanjeng Nabi. Niki karo mikir-mikir ngoten niku, dosa-dosaku dhisik iki karo wong tuwa ngene iki kae dikapura karo Gusti Allah ora. Niki pikir. Nah, mulane kadang-kadang perlunya kita zikir jenengan zikir. Setelah zikir yang banyak baru diselani dengan mikir, angen-angen. Saiki iki lakuku sing ngene iki sing ora apik iki apa wae. Sing paling menonjol dari diri saya, apakah saya ini beramal ikhlas karena Allah, misalipun ngoten niku angen-angen. Dadi nanti dia nganu napa niku diwehi pencerahan ning atine niku karo Gusti Allah. Kelemahanku lek salat lek dhewe kae cepet-cepet, lek salat karo wong-wong kok malah ketara cik akeh riyae. Ini misalipun wonten niku saged di introspeksi dengan awake dhewe niki. Lah niki merupakan memerlukan waktu. Lah lek ora duwe pembantu, ya akhirnya ora enek dikingangen-angen. Karena apa? Li anna alladzi huwa ala maqamati salikin. Karena apa? Orang yang menuju kepada Allah ini makom yang paling tingginya itu adalah berzikir dan berzikir. Jenengan berpikir ngoten mawon niku jenengan warasangan 5 menit mikir, ya Allah, bijing niki teng sameneika bijing nek kepanggih wekdal teng menika kula pripun nek jawaban jenengan. Nek mboten saged duwe alasan. Kula riyen nglakoni ngoten niku ya Allah, terdorong oleh nafsu. Misalipun ngoten iki awake dhewe pun mikir-mikir ngoten niku luwih apik tinimbangane awake dhewe ibadah sing niku. Krana niku perlu napa kejernihan batiniah. Nggih. Di anu napa niku damel angen-angen. Bahkan mirakno ulama-ulama niki kados Mbah Hanan niku nek gur liwatan teng sawah-sawah wonten niku. Ya Allah panjenengan niku damelne swarga benjing niki kados niku ijo-ijonan. Ngaten-ngaten niki nggih. Wis niki kula ningali ijo-ijonan napa tetumbuhan ingkang panjenengan ciptakaken ngaten niki ngraosaken dahono enake ya sesuk ning swarga luwih timbangane ngene iki. Masuk subuh, waktu subuh diangen-angen ngoten niku. Niki niku pahalane inggil, Pak. Ya Allah, alhamdulillah masuk subuh jenengan wis dugi teng masjid. Ngeten iki suasana yang indah. Jenengan suasana ning batin niku ayem, ya Allah. Karena angen-angen niku pahalane langkung ageng. Nggih. Niku wau termasuk faedahipun tentu dunya supados kita mengimbangi. Tidak bermakna harus akhirnya kita itu harus meninggalkan dunia. Tapi napa? Gunakan dunia itu sebagai alat bahwa diri kita nanti mencapai ridhone Gusti Allah. Al-Fatihah.